Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri hidup di darat, lautan, dan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan, tetapi ada pula yang merugikan. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot, serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. Ciri bakteri. Bakteri memiliki ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu yang pertama, organisme multiseluler. Kedua, prakariot, tidak memiliki membran inti sel. 3. Umumnya tidak memiliki klorofil. 4. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1-5 mikron. 5. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. 6. Hidup bebas atau parasit. 7. Bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gambut, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang terakhir, yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu 1. Struktur dasar atau dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. 2. Struktur tambahan atau dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul flagellum, pilus, fimbria, klorosom, fakolagas, dan endospora. Struktur dasar sel bakteri. Struktur dasar bakteri 1. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida atau ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. 2. Membran plasma adalah membran yang menyelubangi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid atau protein. 3. Sitoplasma adalah cairan sel. 4. Ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA. 5. Granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Struktur tambahan bakteri. 1. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. 3. Pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. 4. Klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. 5. Fakolagas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. 6. Endospora adalah bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein dan menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika
Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Bentuk bakteri. 1. Bakteri kokus terdiri dari A. Monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. B. Diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. C. Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. D. Sakina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. E. Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. F. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. 2. Bakteri basil terdiri dari A. Monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. B. Diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. C. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. 3. Bakteri Spirilia terdiri dari A. Spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. B. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti siklus. C. Vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca kuman. Pembangbiakan bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual atau vegetatif, tak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan binar, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Reproduksi bakteri secara seksual yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Yang pertama, transformasi. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja, dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua, transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya dengan perantaran organisme yang lain, yaitu bakteriofag atau virus bakteri. Dan yang ketiga, konjugasi. Konjugasi sendiri adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara 2 sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Peranan bakteri. Bakteri yang menguntungkan. 1. Pembusukan, contohnya Escherichia coli. 2. Berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Zygonium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan Azotobacter corocochum. 3. Penyubur tanah, contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas yang berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. 4. Pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutolium. 5. Berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas, contohnya Methanobacterium. 6. Peneliti rekayasa genetika dalam berbagai bidang, sebagai contoh dalam bidang kedokteran dihasilkan obat-obatan dan produk kimia bermanfaat yang disintetis oleh bakteri, misalnya enzim, vitamin, dan hormon. Bakteri yang tidak menguntungkan. 1. Pembusukan makanan, contoh Clostridium botulinum. 2. Penyebab penyakit pada manusia, contohnya tuberkulosis. 3. Penyebab penyakit pada hewan, contohnya Bacillium anthracis atau penyebab penyakit antraks pada sapi. 4. Penyebab penyakit pada tanaman budidaya, contohnya Pseudomonas solanacearum. Penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terung, dan tembakau, serta Arobacterium tumefaciens, penyebab tumor pada tumbuhan.